Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, kami memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Muhammad Radi, seorang pria di Medan, Sumatera Utara gelap mata karena mengetahui istrinya sendiri selingkuh. Selingkuhan sang istri ternyata adalah sepupunya sendiri. Tak terima dengan perselingkuhan yang terjadi, pelaku menikam sepupunya sendiri hingga tewas di pinggir Jalan Cemara, Kelurahan Pulau Brayan, Bengkel, Medan. Korban adalah Firman Effendi, warga Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Korban tewas dengan luka tusukan pisau di bagian pinggang belakang. Menurut warga, peristiwa penikaman tersebut terjadi pada sore hari. Saat itu, korban dan pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan. Korban turun dari sepeda motor untuk membeli pulsa, sedangkan pelaku juga turun untuk membeli rujak. Dalam sekejap, pelaku tiba-tiba saja mengambil pisau milik pedagang rujak. Pisau kemudian ditikamkan ke korban hingga tersungkur. Yang satu beli pulsa, yang satu beli rujak. Nah, si tersangka ini tiba-tiba ngambil pisau dari tukang rujak, langsung ditikam di sini. Ditikam si kawan yang lagi beli paket pulsa mungkin kan. Korban masih sempat berteriak minta pertolongan. Warga sekitar pun langsung berusaha menyelamatkan korban dan dibawa ke sebuah klinik. Namun korban yang kehabisan darah akhirnya menghembuskan nafas terakhir di klinik tersebut. Usai menikam korban, pelaku berusaha kabur. Namun warga pun sigap mengamankan. Di lokasi kejadian, pelaku mengakui perbuatannya menghabisi nyawa sepupunya karena menyelingkuhi istrinya. Anak saya mengaku juga sama istri saya, Pak. Bilang saya jangan bersama kamu. Itu sepupu saya sendiri, Pak. Istri saya. Dua kali, Pak. Polisi yang menerima laporan pun langsung turun ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi juga diperiksa. Guna proses pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berikut barang bukti pisau yang digunakan untuk menikam korban dibawa ke Mapolsek Medan Timur. Di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, seorang pemuda nekat menikam temannya hingga tewas. Indekos di Kecamatan Watang Sawito ini menjadi lokasi penusukan yang dilakukan ER. Pelaku yang berusia 21 tahun ini nekat menikam korban MY. Pelaku tersulut emosi dan cemburu karena menemukan pacarnya di kamar korban. Polisi menjelaskan kejadian diawali saat pelaku bersama pacarnya dan beberapa orang lainnya sedang pesta minuman keras di indekos tersebut. Saat pesta minuman keras, pacar pelaku ditemukan berada di kamar korban. Melihat hal tersebut, pelaku pun tersulut emosi dan mengira pacarnya berselingkuh. Diawali oleh pengaruh yang pertama, kemudian mungkin ada rasa cemburu, mungkin ada kemungkinan ada rasa cemburu karena sebelumnya saksi ini yaitu inisial H ini dia bersama-sama dengan pelaku dan kawan-kawan. Kemudian ditemukan oleh pelaku bahwa saksi sekarang berada di kamar sebelah bersama korban. Setelah menusuk korban, pelaku melarikan diri.
Tak butuh waktu lama, polisi pun menangkap dan langsung menahan pelaku. Sementara korban tidak tertolong nyawanya saat dibawa ke rumah sakit. Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Tangerang menciduk JM, pria pengedar uang palsu. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi di sebuah minimarket dengan menggunakan uang palsu. JM tak berkutik saat polisi menggerebek rumahnya di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. JM diminta polisi untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang palsu yang disimpannya. Meski awalnya sempat mengelak, namun polisi tak hilang akal. Akhirnya lokasi penyimpanan uang palsu diberitahu oleh istri pelaku. Ratusan lembar uang palsu disimpan pelaku di dalam tanah dan dibungkus plastik. Bersama barang bukti, JM langsung digelandang ke kantor polisi. Selain menangkap JM, polisi menangkap PN, satu pelaku lainnya. PN ikut menggunakan dan mengedarkan uang palsu milik JM. Kepada polisi, JM mengaku mendapatkan uang palsu ini dari salah seorang yang telah ditetapkan sebagai buron. JM membeli uang palsu sebanyak 250 lembar pecahan Rp100.000 atau senilai Rp25 juta. Uang palsu senilai Rp25 juta itu dibeli JM sebesar Rp1 juta. Polisi hanya menyita 240 lembar uang palsu sebagai barang bukti karena sisanya sudah digunakan. Dari 250 lembar, tersisa 240 lembar uang pecahan 100.000 yang kemudian kami amankan bersama dengan barang bukti yang lainnya. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi terus mengembangkan penyelidikan dengan memburu penjual dan orang yang memproduksi uang palsu. Kamu lebih nggak ngomong mana bahan-bahannya, sok itu dengan dibantu. Di Garut, Jawa Barat, pelaku produksi uang palsu dibekuk polisi. Mirisnya, pelaku pembuat uang palsu adalah ibu dan anak. Keduanya tak berkutik ketika polisi menggerebek rumah mereka di Leles, Kabupaten Garut. Di rumah pelaku, polisi menemukan 16 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 88 lembar pecahan Rp20.000, dan 20 lembar uang palsu pecahan Rp10.000. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp100.000, 53 lembar uang setengah jadi pecahan Rp50.000, dan 12 lembar uang setengah jadi pecahan Rp20.000. Polisi juga menemukan lembaran uang Rp100.000 senilai Rp1.800.000 yang belum dipotong. Keduanya memalsukan uang dengan menggunakan perangkat komputer, tinta berwarna, printer, dan mesin laminatik. Semua barang bukti dan kedua pelaku pun dibawa ke kantor polisi. Penangkapan ibu dan anak ini merupakan pengembangan dari penangkapan seorang pengedar uang palsu berinisial RE. Pengedar itu kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Selain itu, terungkap fakta bahwa ibu dan anak ini telah memproduksi uang palsu sejak Mei hingga Agustus. Uang-uang palsu ini kemudian dijual oleh pelaku. Dan uang tersebut dijual dengan secara online. Menurut pengakuan dari si pembuat bahwasanya dia itu sudah melakukan pengiriman selama 38 kali, yaitu tersebar di beberapa daerah, ada Bandung, Jakarta, dan Kalimantan. Polisi terus mengembangkan kasus pencetakan dan peredaran uang palsu ini karena diduga masih ada pelaku lain.
Jika di Garut, polisi berhasil menangkap pelaku pembuat uang palsu, di Pandeglang, Banten, polisi menangkap 5 pelaku yang tergabung dalam sindikat peredaran uang palsu. Mereka adalah Lamoyo Jati, Alip, dan Ali yang ditangkap di Kampung Kadu Gadung, Kecamatan Sindanglaya, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan pelaku bernama Gali dan Sabar ditangkap di wilayah Indramayu dan Subang, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, selain ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000, pelaku juga menyimpan uang palsu dolar Amerika dan euro. Dari kelima orang tersangka ini, kami berhasil menyita barang bukti yaitu sekitar 300 juta rupiah. Kemudian ada sekitar 900 lembar uang US dollar, kemudian ada sekitar 100 lembar uang euro. Jadi apabila dikonversi ke rupiah, total kurang lebih 15 triliun. Saat menjalankan aksinya, modus para pelaku adalah dengan menjual uang palsu senilai 300 juta rupiah dengan uang asli senilai 150 juta rupiah.